Ya, shalom, shalom semuanya. Kita sebentar lagi akan mulai suatu kegiatan yang biasa, pemuritan walaupun secara online. Sebentar Pak Agus akan memimpin sebuah lagu yang bisa kita nyanyikan, tapi kita sama-sama mute ya, supaya nanti nggak ribut ya. Mari kita mute bersama-sama. Nanti Pak Agus juga akan mulai dengan doa pembukaan. Mari silakan Pak Agus. Mari kita mute semua. Kasih dari surga memenuhi tempat kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus kasih dari tempat mengalir, kasih dari tata Allah kasih dari surga, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari tempat mengalir, kasih dari tata Allah Bapa mengalir, kasih mengalir bagi setiap kasih dari Bapa surga mengalir dan mengalir. Mengalir kasih. Terima kasih buat malam ini. Segala puji, segala hormat yang berlimpah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kasih-Mu ajaib dan luar biasa. Kami bisa berhibur hari ini karena semua karena kebaikan-Mu, semua karena kasih. Kami percaya Tuhan yang berkati kesembuhan kami, kemudahan kami, dan kami mulai dalam
nama yang berkuasa, nama yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulai dengan sukacita, dengan kasih Allah yang menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, amin, amin, amin. Thank you, Pak Agus. Terima kasih buat pelayanan untuk memimpin kita dalam penyembahan. Nah, malam ini saya akan sharing tentang kasih dan pengampunan. Kasih dan pengampunan yang seperti apa kita lihat di dalam Matius 18 ayat 21 dan 22. Kalau di dalam Alkitab kita judulnya perumpamaan tentang pengampunan dari Matius 18 ayat 21 sampai 35. Tapi kita akan baca dari ayat 21 dan 22. Apakah semua sudah menyimak? Ya. Oke. Mari kita baca. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Ya, sebuah standar di dalam memberikan kesempatan untuk mengampuni. Salah satu tanda kasih adalah memberikan pengampunan, dan ini yang terjadi. Biasanya manusia normal itu memberi kesempatan sampai berapa kali? Sampai 3 kali. Tapi untuk yang namanya Petrus punya panjang sabar, dia sampai 7 kali. Tapi ketika Petrus bertanya kepada Yesus sampai 7 kali, rupanya Yesus berkata 70 kali 7 kali. Berarti standarnya manusia normal itu biasa, normal, standarnya Petrus itu sudah di atas rata-rata, namun yang namanya standarnya Tuhan Yesus adalah extraordinary. Artinya sangat luar biasa, tidak terbatas. Berarti kasih dan pengampunan Tuhan yang tidak terbatas, inilah yang hendaknya kita pelajari bersama, hendaknya kita ikuti bersama. Saudara, tentu kita ini melihat sekitar kita banyak orang yang punya karakternya beda-beda. Ada yang kelihatannya bisa mengampuni, tapi itu hanya lip service. Tapi pengampunan yang benar itu bermula dari hati. Kalau hati kita penuh dengan kasih, akan muncul belas kasihan dan kita dapat mengampuni. Sekalipun kita sadar orang yang kita ampuni itu akan mengulang lagi kesalahannya. Namun tanpa memberikan kesempatan, orang tersebut tidak akan mengalami perubahan. Saudara, bagi Allah sesungguhnya tidak ada yang mustahil kalau kita mau memberi kesempatan kepada orang lain. Ada orang berkata, watak itu nggak bisa berubah, karakter orang nggak bisa berubah. Tetapi saya percaya bahwa di dalam Yesus, di dalam Kristus, karakter kita bisa berubah. Ya, bisa berubah. Sebengis apapun, sekejam apapun, sejahat apapun, kalau dia berjumpa dengan Yesus, dia akan mengalami perubahan. Dan ini yang luar biasa. Orang yang hidup di dalam kasih Kristus, dia akan berubah. Nah, pertanyaannya begini, mengapa ada orang yang mengaku sebagai anak Tuhan, sudah ikut melayani pekerjaan Tuhan di gereja, bertahun-tahun melayani pekerjaan Tuhan di gereja, kalau sedang pelayanan manis, tetapi ketika karakternya diusik, tabiat dagingnya keluar. Nah, saudara bisa lihat tabiat daging di dalam Galatia pasal yang kelima. Ada tabiat daging, ada tabiat roh. Nah,
Oleh sebab itu, mari kita juga belajar, jangan pernah membatasi kasih dan pengampunan Allah bekerja dengan maksimal dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Saya ada dua hal. Yang pertama, mari terus-menerus mengalami kasih dan pengampunan Allah yang tanpa batas. Kasih dan pengampunan Allah itu tidak terbatas. Jadi jangan sampai kita membatasi kasih dan pengampunan Allah bekerja dalam kehidupan kita. Ada kalanya kita menyesal, lalu kita merasa, apakah Tuhan mau mengampuni saya? Saya mau berkata, Tuhan mau mengampuni kita. Pengampunan Tuhan tanpa batas. Karena Tuhan itu punya kasih yang tanpa batas kepada kita. Yang kedua, kalau kita sudah menikmati yang namanya kasih dan pengampunan yang tanpa batas, mari kita terus praktekkan mengasihi dan mengampuni diri sendiri. Kemudian orang lain tanpa batas. Nah, sebetulnya itu adalah praktek kasih. Berapa hari yang lalu saya share dalam Pray From Home, ketika kita melakukan kasih, sebetulnya kita sudah melakukan hukum Taurat, menggenapi hukum Taurat. Tetapi bagaimana kita melakukan kasih tanpa Kristus, kita nggak bisa melakukan kasih. Orang itu jahat kok sama saya. Orang itu nggak peduli dengan saya. Mengapa saya harus mengasihi dia? Apa untungnya? Ingat, mengasihi bukan mencari untung. Mengasihi adalah tanda kita hidup di dalam Yesus Kristus. Kalau kita hidup di dalam Yesus Kristus, mau nggak mau kita belajar untuk mengasihi. Walaupun orang itu pikir kita nggak layak untuk dikasih. Tetapi sekalipun kita pikir dia nggak layak dikasih, Tuhan selalu punya pikiran. Makanya kita harus pakai pikirannya Tuhan, bahwa Tuhan mau mengasihi dia. Tuhan mau mengampuni dia. Kalau Tuhan mau mengasihi dan mengampuni dia, mengapa saya tidak melakukan hal itu? Salah satu tanda kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan adalah kita benar-benar mau mengasihi sesama kita. Ya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita lanjutkan. Kita harus tahu seberapa bejatnya masa lalu kita, asal kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Allah, maka ia adalah setia dan adil. Dan 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 ini sangat luar biasa. Kalau Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang mengampuni, dia melupakan setiap dosa, pelanggaran, kesalahan yang kita sudah akui. Itu Tuhan. Coba suatu hari saudara tanya kepada Tuhan, Tuhan masih ingat nggak dosa saya tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian? Tuhan berkata, aku tidak ingat. Yang ingat itu diri kita, dan iblis yang provokasi kita, mengingatkan kita bahwa kita ini adalah pendosa. Ingat, kita bukan pendosa, tapi mantan pendosa. Ada orang tuh selalu ngomong, saya ini pendosa, saya ini pendosa. Nah, berarti kalau kita bilang saya pendosa, dalam kondisi hari ini, itu berarti kita meremehkan Tuhan. Tapi kita mantan pendosa, kecuali kita tahu kita sedang melakukan dosa, lalu kita menyadari kita adalah pendosa, boleh berkata, saya adalah pendosa, tapi saya mau bertobat. Nah, jadi jangan sampai underestimate, menilai diri kita ini terlalu rendah. Kita harus punya harga diri. Harga diri kita di dalam Tuhan adalah kita sudah ditebus oleh darahnya yang mahal. Kita sudah diampuni, karena kita sudah dikasih. Saudara, sebelum kita diskusi, saya akan berikan kesimpulan. Kasih dan pengampunan selalu berjalan seiring. Ada orang berkata, saya bisa mengasihi tapi nggak bisa mengampuni. Nggak mungkin, itu bohong.
Kasih dan pengampunan selalu seias kata. Apa yang ada dalam hati keluar dari mulut, lewat tindakan kita. Dan kasih dan pengampunan selalu mengubahkan kehidupan kita. Kasih dan pengampunan selalu mengubahkan kehidupan kita. Mari kita bisa sharing-sharing, saling berdiskusi. Mungkin dari Pak Tandi dan Bu Ayen, bagaimana pengalaman Bapak Ibu tentang mengasihi, mengampuni yang tidak terbatas? Karena beberapa hari yang lalu kelihatannya Bu Ayen komen di Facebook tentang mengampuni. Silakan Bu. Shalom semuanya. Shalom, Ya, shalom. Kebetulan topik yang kemarin Bapak waktu Prayer at Home itu doa pagi. Saya yang 40 hari saya ngadakan doa pagi di sini itu yang saya ikuti sih sama yang dibawakannya. Kok bisa sama begini ya? Waktu itu memang saya disuruh bersaksi di doa pagi juga, tapi saya nggak bisa karena saya bilang saya nggak bisa, soalnya saya lagi sama Aiko, nanti Aiko bangun. Makanya waktu pas malamnya Bapak itu saya ikutin, loh kok sama dengan yang tadi pagi, dengan ayatnya semua sama persis. Berarti ya ini Tuhan ini kan buat saya gitu. Ya kalau memang untuk mengampuni memang disebut susah gampang ya Pak ya. Pengalaman saya mengampuni orang yang terdekat dengan saya, orang-orang yang saya pikir bisa ini udah dibantu, istilahnya udah saya segala macam lah. Oh dia bisa mengkhianati kami gitu. Itu sesuatu yang luar biasa bagi saya. Sampai saya pernah terucap kata-kata yang ya memang nggak bisa, saya nggak bisa mengampuni. Saya bilang sampai mati pun saya tidak akan mengampuni orang ini, walaupun dia saudara kandung saya sendiri. Saking sakit hatinya saya itu. Tapi dengan berjalannya waktu, saya waktu itu dibimbing dengan ibu rohani saya dulu waktu di Jakarta. Kamu harus bisa mengampuni. Kamu kalau bisa mengampuni, berkat kamu luar biasa. Saya coba. Cuma saya minta gini, Tuhan, saya mengampuni orang ini. Cuma saya minta satu tanda dari dia. Tolong hubungi saya. Kalau memang saya harus full mengampuni dia. Dan doa saya itu terjadi. Beberapa bulan kemudian dia perlu saya lewat mama saya waktu itu, tolong. Enggak, kata saya. Kalau memang dia mau, telepon saya akan bantu. Akhirnya dia telepon saya, seminggu kemudian dia telepon saya, dia bilang, tolong, tapi dia tidak bilang minta maaf, cuma bilang, tolong saya, bantu saya. Saya waktu itu dalam hati saya sebagai manusia, enak aja kamu ya, dalam begini kamu minta tolong sama saya, tapi dulu kamu merusak semua saya gitu kan. Apa yang kami rintis dari bawah semua kamu habiskan dengan beberapa jam aja gitu. Sekarang kamu perlu saya. Tapi saya ingat firman Tuhan itu. Ampuni, ampuni, ampuni. Saya bilang ini memang Tuhan mungkin sudah menegur saya juga dengan apa yang saya doakan. Tuhan minta tolong kasih sesuatu agar saya bisa mengampuni full. Dan doa saya terkabulkan. Waktu itu ya saya bantu. Koko, saya bilang ke Koko, nih gini. Saya bilang ke Koko. Dia kaget, kok kamu bisa? Katanya. Benar kamu mau bantu? Katanya. Iya, saya mau bantu. Tuhan sudah berbicara seperti itu dan saya harus bantu. Dan memang rencana Tuhan luar biasa, Pak. Setelah saya bantu, saya beri, hati saya tuh plong.
seperti apa ya, beban berat dalam tubuh saya tuh enteng sekali. Dan memang Tuhan itu luar biasa. Setelah kejadian itu, Pak, berkat itu melimpah luar biasa. Ada barang yang kita tidak order datang begitu saja. Pokoknya kayak apa ya, tidak terbendung gitu, Pak. Memang kalau kita mengampuni dari hati, itu memang luar biasa, Pak. Seperti kayak apa ya, orang yang, maaf kata, yang orang punya bisul, mungkin saya katanya gitu kan, betus, meletus, kan enak, kayaknya lega, dan seperti itulah rasanya. Kayaknya plong, enteng, nggak ada beban, nggak ada apa gitu. Sampai di situ saya, puji Tuhan, ternyata saya bisa mengampuni. Saya sujud di hadapan Tuhan, terima kasih Tuhan, karena memang mengampuni itu memang susah, dan susah-susah sekali yang saya rasakan. Tapi dengan beberapa detik saja saya bisa mengampuni, hasilnya luar biasa. Jadi memang kita semua harus bisa melepaskan pengampunan bagi orang yang begitu dekat dengan kita sekalipun. Jangankan itu, Pak. Saya pengalaman ini 2 kali saya, Pak. Satu lagi, orang yang membimbing saya dalam rohani, saya difitnah, saya pokoknya saya pernah cerita juga ke Bapak, habis-habisan 2 tahun saya menyimpan kepahitan, Pak. Menyimpan kepahitan itu rasanya gimana? Bukan apa, saya kok begini ya? Ada ya seorang pendeta kayak begini. Kok bisa ya? Ya kata Bapak, ya adalah. Ini namanya dunia, pendeta juga manusia. Manusia, cuma kan yang saya nggak sangka kok bisa ya, kok seperti itu. Dia mengajarkan di mimbar untuk begini, tapi kok nyatanya kok begini, gitu kan. Yang saya nggak terima seperti itu aja, Pak. 2 tahun saya menyimpan kepahitan itu, lama-lama saya sedikit demi sedikit, saya coba. Terus sama pendeta yang almarhum, beberapa bulan yang lalu, pendeta yang dekat dengan saya ini juga almarhum, dia bilang, Yen, nanti kalau kamu ketemu dengan pendeta ini, kamu mau nyapa enggak? Lah, kenapa Pak? Saya pasti nyapa. Saya tidak marah sama orangnya. Saya marah karena keputusannya, kata saya gitu. Saya ketemu oke-oke aja, nggak masalah. Cuma saya nggak senang dan saya marah karena keputusannya. Dia membela sebagai istri, sebagai suami, sebagai kepala keluarga. Tapi sebagai pemimpin itu bukan begitu caranya, kata saya. Oke, nanti 2 hari lagi dia mau datang, kamu temuin ya. Siap. Dia datang, saya temuin, saya biasa-biasa aja. Nyapa dia, seperti Ayen yang dulu, sampai dia nyapa. Oh Ayen, halo Yen. Halo Pak, kata saya, Shalom Pak. Jabat tangan sama saya masih seperti yang dulu ya, kamu yang ceria selalu. Nah, inilah saya nggak berubah. Gitu. Pengampunannya itu, Pak, menyimpan kepahitannya itu, Pak. Ya mungkin itu aja yang saya rasakan. Jadi untuk buat semua teman-teman yang ada di Zoom ini, jangan menyimpan kepahitan, rugi. Saya sudah merasakan 2 kali. Itu aja, Pak. Terima kasih. Iya. Terima kasih Bu Ayen. Minum jamu pahit boleh, minum kopi pahit boleh, tapi jangan simpan kepahitan di dalam hati. Itu merugikan kita, dan kepahitan adalah racun yang menghantam kita, yang meracuni kita, menghancurkan kita. Orang lain nggak berubah, itu urusan dia, tapi bagian kita adalah mengubah diri kita, dan Roh Kudus yang akan mampukan kita. Mungkin Pak Agus bisa sharing tentang kasih dan pengampunan. Silakan Pak Agus. Saya tanya aja berarti. Wah, tanya atau mancing? Oh. Saya tanya aja. Oke, silakan. Ciri-ciri orang yang mudah mengampuni itu seperti apa sebenarnya? Ciri-cirinya? Ciri-cirinya ya. Oke. Pengampunan itu. Oke. Ciri-ciri orang yang bisa memberikan pengampunan, begitu ya Pak?
Ya, orang yang bisa memberikan pengampunan itu sebetulnya adalah orang yang mewujudkan kasih. Jadi, satu, dia tidak membicarakan kesalahan atau perselisihan yang mereka hadapi. Artinya antara saya dengan seseorang, saya tidak perlu cerita lagi. Nah, seringkali orang yang tidak bisa mengampuni itu selalu nostalgia. Karena seringkali begini, orang yang tidak bisa mengampuni itu seperti punya maaf, borok, koreng. Nah, itu sebetulnya sudah sembuh. Misalnya ada di kulit kita. Kalau sembuh itu sebetulnya kan sudah mulai ada rasa gatal-gatal, gitu kan? Mulai ada rasa gatal-gatal. Nah, tangan kita ini inginnya menyentuh, kemudian menggosok-gosok atau menggaruk-garuk karena gatal. Nah, karena kita garuk-garuk, kita gosok-gosok, bukannya makin sembuh, tapi malah luka kembali. Nah, seringkali kita ini suka membincangkan kesalahannya orang berulang kali. Itu akan makin melukai kita, bukan makin menyembuhkan kita. Artinya kalau kita sudah bisa mengampuni, kita nggak perlu bincangkan lagi kesalahannya. Kan sudah selesai. Nah, itulah cirinya Tuhan. Selesai. Nah, itu sebabnya saya tidak terlalu tertarik dengan masa lalunya orang, dalam artian masa lalu yang gelap. Karena masa lalu yang gelap yang sudah diselesaikan oleh Tuhan, tidak perlu diceritakan lagi. Itu masa lalu kok. Dan Tuhan sudah menerima. Walaupun sebagian orang nggak bisa menerima, kalau Tuhan menerima, saya juga harus belajar menerima. Nah, kemudian ciri berikutnya orang yang bisa mengampuni adalah bisa berkomunikasi dengan orang tersebut. Mau membangun komunikasi. Walaupun, ya tentu saja, orang ini akan berjaga-jaga. Kalau komunikasi seperti dulu bisa menyinggung, bisa membuat orang lain marah, berjaga-jaga. Menghindari perkataan-perkataan atau tindakan-tindakan yang membuat orang lain marah. Jadi, lebih kepada menjaga diri kita. Ingat, kita nggak bisa menjaga responnya orang, tapi kita bisa menjaga respon diri kita. Yang pertama, tidak membincangkan kesalahan orang yang sudah kita ampuni, yang sudah berdamai dengan kita. Yang kedua, kita bisa bangun komunikasi. Normal, biasa, seperti tadi Bu Ayen. Itu tadi tandanya orang yang bisa mengampuni. Sebab orang yang kalau nggak bisa mengampuni, sebut namanya atau dengar namanya, rasanya ini muka langsung berbeda. Dan ketika ada orang yang ketiga, ada orang mau memancing kita untuk memperkeruh keadaan, kita tidak akan tergoda. 3 ini aja dulu, sangat-sangat cukup. Kita praktekkan bersama-sama. Yang pertama, tidak membincangkan masa lalunya atau kesalahan yang sudah pernah dibuat. Yang kemudian yang kedua, bisa berkomunikasi. Dan yang ketiga, itu tadi benar-benar bisa melanjutkan. Saudara, kita lihat kasih dan pengampunan itu tidak terbatas. Mari Pak Agus, apa ada lagi yang lain atau ada menambahkan? Cukup Pak, itu saya yang tanya. Ya. Nah, salah satu kegagalan kita di dalam membangun kasih dan pengampunan adalah gagal komunikasi. Jadi komunikasi itu penting sekali, ya. Jadi jangan sampai kita gagal komunikasi. Ya, mari Pak Demson, GBI Antioquia, apakah ada kesaksian atau apakah ada pengalaman tentang kasih dan pengampunan? Mari. Pak Demson, dengar?
atau Pak Dimson bersiap dulu. Saya minta tadi saya lihat Pak Markus ada. Ada Pak Markus? Kalau belum, kalau tak ada, saya minta Bu Marta. Bu Marta dengar? Bu Marta sedang dalam perjalanan. Ya. Pak Markus bisa? Atau Bu Amel? Boleh? Pak Sementara Markus dulu, saya mari. mendengar saja, Pak. Karena tadi Mendengar. awalnya saya tidak tahu. Oke. Ya, kalau begitu saya minta Bu Dian coba hal kasih dan pengampunan dari pengalaman Bu Dian dan apa yang menjadi tipsnya. Silakan, Bu. Ya, Shalom semua. shalom. Halo Bu Ayen. Shalom semua. Maaf Kamis kemarin nggak hadir. Ya, kasih dan pengampunan. Kalau mengasihi berarti harus mengampuni gitu ya. Kadang kalau mengasihi orang yang nggak salah tuh lebih gampang daripada mengasihi orang yang sudah menyakiti. Tapi kan temanya kasih dan pengampunan. Jadi ini kontradiksi. Berarti kan siap mengasihi orang yang bersalah sama kita itu kan. Karena temanya kasih dan pengampunan. Kalau kasih aja sih gampang. Nah, buat saya kalau itu firman perintah ya namanya sebagai murid Kristus ya harus siap menjalankan aja. Karena yang namanya salib itu kan termasuk memikul rasa seperti itu ya, rasa marah mungkin, rasa jengkel, rasa dendam sama orang yang kebangetan. Kadang ada kalanya tuh orang yang diampuni, orang yang dimaafkan, melakukan kembali kesalahannya. Istilahnya sudah dimaafkan sekali, diulang lagi, dimaafkan lagi, diulang lagi. Benar ya Bu Ayen, itu nyengkelin banget. Daripada sakit gigi mending ngejengkelin banget, apalagi yang namanya ibu-ibu kan kadang main perasaan tuh ya. Tapi yang namanya firman Tuhan ya mau enggak mau belajar. Orang belajar itu ya kapan ya seumur hidup lah belajar. Jadi belajar melakukan. Dan tadi memang dibilang seperti yang ditanyakan Pak Agus, pernah saya kenal satu orang psikiater memang bilang seperti itu. Ini pada orang yang pernah terluka ya, pada orang yang pernah terluka karena kesalahan orang, dipesankan pada keluarganya bahwa jangan sampai orang ini menceritakan masa lalunya terus, menceritakan masalahnya dengan orang tersebut terus. Sebab itu cenderung membuka terus memorinya. Karena seorang yang mengampuni pasti harus bisa melupakan. Nah, bagaimana bisa melupakan kalau itu diingat-ingat terus? Makanya kadang harus di-stop. Kita bantu. Kita yang sudah tahu firman, kita membantunya saat dia menceritakan tentang orang itu dengan wajah yang mungkin sudah mulai memerah, marah. Kita bantu. Stop, ayo, sudah mengampuni berarti melupakan, seperti itu. Itu fungsi kita sebagai anak Tuhan. Nah, bagaimana kalau itu terjadi dengan diri kita sendiri? Ya, kita mesti ingat kembali hal itu, mengampuni dan melupakan. Melupakan kesalahan ya. Kalau saya pribadi, melupakan itu tidak mudah. Mengampuni dalam hati mengampuni, tapi melupakan kesalahannya kadang itu, namanya manusia kadang kembali keingat. Kalau kembali keingat rasanya dek. Hati ini, kok saya dibeginikan ke orang itu seperti ini. Nah, saya jadi cuman minta Tuhan tolong supaya saya dimampukan melupakan kesalahannya. Jadi seperti tulisan yang sudah, kertas yang sudah tercoreng-coreng, tulisan yang enggak karuan itu minta Tuhan hapus. Karena buat saya kadang memori yang menyakitkan itu lebih cepat teringat daripada yang baik kadang ya. Padahal sementara itu bagaimana kita bisa bersyukur kalau bagaimana kita bisa mengampuni kalau kita ingat-ingat yang buruk terus itu. Nah, saya minta Tuhan
tolong saya bisa melupakan. Mengasihi, mengampuni, oke, tapi kadang mengingat itu loh yang kadang membuat seperti trauma ya. Bukan berarti kalau ketemu orang itu marah, enggak. Justru ketemu orang itu jadi sedih sekali rasanya, jadi rasanya tertekan sekali karena perbuatan orang itu sama kita. Nah, itu sebetulnya kan seperti intimidasi iblis lagi. Membuat kita tertekan itu loh. Membuat kita merasa tersakiti karena perbuatannya saya seperti ini, karena apa yang dikatakannya, apa yang dilakukannya saya seperti ini. Jadi saya seringkali minta Tuhan, tolong saya melupakan. Sebab saya sungguh-sungguh sudah mau mengasihi, mengampuni. Tolong saya melupakan. Saya seperti itu. Itu pengalaman yang saya bisa sharingkan tentang mengasihi, mengampuni. Terima kasih. Ya, seringkali kita harus jujur bahwa kita ini belum bisa move on. Nggak bisa move on. Belum atau nggak bisa. Nah, mengapa? Seringkali kita ini suka bernostalgia, cerita tentang masa lalu, termasuk masa lalunya orang. Saya berpikir kalau kita ini punya waktu untuk yang seperti ini, berarti kita ini menyanyiakan waktu yang indah dengan Tuhan. Ya, kembali dengan Pak Tandi. Pak Tandi pasti punya pengalaman bagaimana move on. Mari Pak Tandi. Halo Mbak. Ya, salam Pak Tandi. Ya, mungkin kalau untuk kita untuk move on itu memang nggak mudah ya Pak. Apalagi kalau kita sudah benar-benar hancur, down semua, kepercayaan diri hilang semua. Apalagi kalau kita merasa yang tadi Bapak pertama katakan bahwa kita nggak layak, betul kita nggak benar, segala macam, minta tolong Tuhan juga berat karena kita merasa nggak layak. Ini nih yang masalah sebenarnya. Tapi begitu kita tahu bahwa kita sudah dikasihi Tuhan dengan tidak terbatas, nah, semua hilang, beban itu hilang karena kita merasa layak sama, karena saat Tuhan sudah melayakkan kita. Saya pernah sampai usaha hancur-hancuran pernah, dan ya mungkin ada faktor-faktor yang banyak juga ya, dari saudara dan lain-lain juga, sampai benar-benar down, saya nggak bisa apa-apa lagi. Nah itu waktu itu saya kebetulan kita ke gereja, ngobrol, sampai dokter di Sergi Jakarta, saya ketemu sama Pak Tony, saudara saya. Kita ngobrol. Dia bilang, kamu nggak ada masalah. Banyak orang yang, kamu jangan terlalu lihat ke atas, kamu lihat yang di bawah, banyak yang lebih dari kita. Kamu harus bangun lagi, jalan lagi. Tuhan bukan mau menjatuhkan kamu, itu pasti ada kesalahan. Kalau kamu terlalu percaya atau hal-hal lain, nah itu yang harus kamu lakukan. Sekarang kamu harus bangkit lagi, minta pertolongan Tuhan, karena Tuhan mengasihi kamu. Saya bilang seperti itu, jangan kamu malah terlena, diam terus, itu nggak menyelesaikan masalah. Kamu makin terbenam, nggak bisa berjalan. Dan serahkan kepada Tuhan beban kamu. Jangan kita menyerahkan kepada Tuhan, tapi beban kita angkat terus, ya sama aja bohong. Letakkan beban itu, kita berserah kepada Tuhan, dan Tuhan membawa saya ke hal-hal yang luar biasa. Jadi kuncinya kita letakkan beban kita, masalah kita, serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan akan menuntun kita kepada kesuksesan. Amin. Nah, yang seringkali terjadi adalah begini. Kita tahu kita harus meletakkan beban kita, tapi kita nggak mau meletakkan beban itu. Bahkan kita cerita kemana-mana, kalau kita ini punya beban, kita punya beban, dan
orang sudah beri nasihat kepada kita, tapi pada akhirnya kita terus lakukan itu. Ngeyel, dablek, keras kepala. Nah, gimana Pak tadi? Baik, ya. Pak Agus, bisa? Iya. Gimana Pak Agus? Bisa menanggapi? Kalau saya kadang harus bisa kasih itu mengalah Pak. Kadang-kadang kan apalagi setiap pemimpin kan tidak selamanya kita benar, tidak selamanya kita salah. Cuma kasih dan pengampunan itu sesuatu yang memang kita kerjakan. Jadi yang terpenting itu ya saya dengan kemudian melupakan apa yang sudah terjadi. Karena kalau kasih dan pengampunan tanpa melupakan itu sesuatu yang sebenarnya belum sempurna gitu. Jadi kalau kita mengasihi, ya kita mengampuni, mau tidak mau ya melupakan. Dan itu memang bukan hal yang mudah. Kadang-kadang kasih itu, ya kadang-kadang mengalah kepada orang lain, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk ya, kita merendahkan hati kita. Ya, tidak selamanya kita harus berpegang bahwa ya, aku yang paling benar, tapi bagaimana kasih itu ya, memang harus dipraktekkan. Ya, karena kita tahu bahwa dalam setiap keadaan, di lingkungan, di keluarga, di pelayanan, kadang di pekerjaan, saya yakin bahwa kasih itu memang harus menjadi landasan kita sebagai orang percaya. Dan memang itu bukan hal yang mudah. Ya. Apalagi kalau orang yang sama, orang yang mungkin lebih muda dari kita atau lebih dari kita dan dia melakukan hal yang tidak benar dengan kita, kadang-kadang, kok seperti ini. Tapi karena kasihlah kita mampu, ya, kita bisa mengampuni dan melupakan. Dan saya yakin bahwa tanpa kasih dan pengampunan dan melupakan, kasih Kristus itu akan menjadi sia-sia dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kristus itu tidak bermanifestasi, Kristus itu tidak menjadi nyata dan tidak menjadi, ya, kita tidak ada pelaku firman, dan menjadi sandungan bagi orang lain. Ya, dalam hal move on ini kita penting sekali. Jadi dalam sebuah tim, ya kita kan nggak bekerja sendirian, tapi bersama dengan tim. Tema bulan ini adalah multiply, pelipat gandaan. Jadi kalau kita mau berlipat ganda, itu butuh kerjasama, dan kerjasama itu butuh kerendahan hati. Nah, bagaimana sebuah tim ini bisa bekerja bersama? Yang dipikirkan adalah kepentingan tim, bukan diri sendiri. Jadi, sama-sama belajar untuk saling mengerti, saling peduli, dan belajar untuk menerima orang lain apa adanya. Nah, kembali, kalau dalam hal ini, Pak Agus bagaimana? Apa yang Anda pandang dalam hal ini, dalam membangun tim? Ya, kalau membangun tim ya kita bisa melihat bukan saja kelebihan, tapi juga menikmati kekurangan mereka juga. Jadi, kita melihat kelebihan mereka, ketimbang kita melihat kekurangannya. Kalau melihat kekurangannya kan semua orang pasti ada. Kalau kita mau korek-korek itu kekurangannya pasti ada. Tapi kita melihat bahwa sebuah tim itu ada banyak fungsi, ada yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Tidak ada yang saling menonjol, tidak ada yang saling di atas di bawah. Jadi semua saling dilihat bahwa dalam tim itu satu kesatuan. Ada yang di tangan, jadi kaki, jadi kepala. Nah, semua saling melengkapi satu dengan yang lain. Tapi kita melihat bagaimana bahwa setiap tim itu, orang dalam tim itu punya kelebihan. Nah, itu yang kita maksimalkan untuk mencapai multiplikasi. Kita tidak melihat kekurangannya. Ambil kekurangan, semua pasti ada. Dan sangat mudah sekali untuk mencari kekurangannya. Ketimbang orang itu lebih gampang,
oh kekurangannya, oh ini. Tapi kalau kelebihannya orang mikir. Tapi kita melihat bahwa ketika dalam sebuah tim, yang terlihat adalah bagaimana kita melihat setiap orang itu unik, setiap orang itu punya kelebihan masing-masing dalam setiap pribadinya. Jadi saya bisa melihat bahwa di dalam sebuah tim itu termasuk keluarga kita, tim. Bayangkan kalau seorang suami selalu mencari kesalahan istri, seorang istri selalu mencari kesalahan suami, kemudian anak-anak menyalahkan orang tua menyalahkan anak-anak, maka keluarga itu akan hancur. Ketika mata kita fokus melihat kekurangan, kelemahan dari orang lain, maka kita nggak bisa membangun tim. Kalau kita mau membangun tim, berlipat ganda, makin dipercaya oleh Tuhan, maka kita harus melihat kelebihan dari orang lain. Bagaimana kita menempatkan orang lain di tempat yang tepat, bagaimana kita juga bisa mengalah. Maka tim kita, keluarga kita, tim pekerjaan kita, tim pelayanan kita akan maju dan berkembang. Makin berlipat ganda. Beberapa hari yang lalu saya berkata begini, kalau kita bekerja sendirian, kita bisa bekerja cepat. Tapi kalau kita bekerja bersama dengan tim, memang lebih lambat. Tapi dampaknya adalah kita akan bekerja bersama-sama dan bekerja lebih kuat, lebih maju, dan lebih berkembang. Dengan sendirian kita nggak bisa berkembang dengan maksimal. Tapi dengan orang lain kita bisa berkembang dengan maksimal. Kekurangan saya akan diisi dengan kelebihan-kelebihan orang lain. Sementara kekurangan yang lain akan diisi kelebihan-kelebihan yang lain. Jadi kita nggak menjadi Superman, akhirnya menjadi super team. Super team itu adalah kumpulan dari orang-orang sederhana yang punya kelebihan yang luar biasa, yang bisa sama-sama dipadukan dan berkembang. Nah, malam ini saya rasa kalau kita memahami tentang kasih dan pengampunan, kita belajar praktek. Dan jangan kaget setelah kita mengakhiri acara kita malam ini, nanti tiba-tiba ada ujian, di mana kita perlu mengampuni, kita perlu mengasihi. Ingat, terkadang kita ini sudah mengasihi, sudah mengampuni, ternyata orang itu melakukan yang sama lagi. Seperti Bu Diana dibilang, kita ini kasihan melihat dia. Kenapa? Dia tidak berubah. Tapi yang namanya kasih dan pengampunan itu memberi kesempatan. Itulah yang namanya kasih dan pengampunan tidak terbatas. Mari malam ini kita belajar, dan saya minta Pak Markus bisa menutup di dalam doa, kemudian saya doa berkat. Mari Pak Markus. Baik Bapak Ibu semua, Shalom. Kita akan akhiri dalam doa buat pemuridan malam hari ini. Bapak, kami bersyukur buat kasih karunia-Mu yang Kau limpahkan bagi kami. Terima kasih Bapak, supaya kami semua boleh menerima pengajaran hari ini kami pelajari, kami dengar. Engkau berikan kemampuan kami, biar Roh Kudus terus berkarya dalam kehidupan kami, sehingga kami sanggup Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, mengimpartasikan kasih yang daripada Engkau. Kami sanggup mengampuni setiap musuh-musuh kami. Terima kasih Bapa, sehingga kami tidak ada musuh sedikitpun terhadap lawan kami, karena kami mengasihi mereka dan mengampuni mereka, supaya kerajaan-Mu Kau nyatakan di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap kami semua, berikan hati seorang hamba, sehingga kasih karunia-Mu semakin melimpah bagi kami. Berkati Pak David, terima kasih Bapa, biar Engkau terus tambahkan hikmat-Mu, marifat-Mu, kasih karunia-Mu melimpah atasnya, sehingga kami semua selalu mendapatkan sesuatu yang baru, yang daripada Engkau Tuhan, sehingga kami akan bertumbuh Tuhan dan berfungsi di dalam panggilan kami masing-masing. Inilah Tuhan kerinduan kami dalam pemberitaan ini.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Ya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Sekarang turunkan Tuhan berkat-Mu, kasih setiamu, kemurahan, kebajikan yang terbaik dari-Mu ya Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Amin. Boleh buka kameranya, ambil foto sejenak. Iya. Mari kita belajar jaga kesehatan kita masing-masing sebaik mungkin, ya, dan jangan lupa senyum. Mari, 1, 2, 3. Oke, Tuhan berkati semuanya. Selamat malam. Tetap jaga kesehatan, ya, jaga hati kita. Halo. Ya, Amel, Agus, Bu Ayen, Pak Tandi, ya, bye. Pak Markus, Pak Demson, ya, Ya, oke. betul. Tuhan berkati. Selamat malam.